siang Bu Berti. Ya, siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Oh baik. Oke, sehat ya? Ya. Kapan kira-kira nanti ibunya siap untuk melaksanakan supervisi akademi? Untuk supervisi bisa hari Selasa Bu. Kebetulan saya ada jam di kelas 10 AK 3. Begitu ya, berarti hari Selasa ya? Ya. Di kelas 10 AKL 3. Ya. Mata pelajaran apa yang akan dilaksanakan saat itu? Sejarah Indonesia dengan materinya itu masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Begitu ya, berarti sejarah Indonesia dengan sub tujuan pembelajarannya itu adalah masuknya masuk dan Hindu, berkembangnya agama Hindu-Buddha. Ya. Coba paparkan apa tujuan pembelajarannya nanti dalam proses pembelajaran di kelas. Tujuan pembelajarannya itu ada 5. Yang pertama itu menjelaskan lahirnya agama Hindu-Buddha. Itu kemudian selanjutnya adalah menjelaskan proses masuk agama Hindu-Buddha ke wilayah kepulauan Indonesia. Kemudian membandingkan teori-teori tentang masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah menganalisis relevansi teori-teori tersebut. Kemudian yang kelima adalah menganalisis perbedaan agama Hindu-Buddha yang ada di Indonesia dengan yang ada di India. Ya, berarti ada 5 tujuan pembelajaran ya? Ya. Mudah-mudahan nanti tercapai dalam satu proses pembelajaran di kelas tersebut ya. Nah, kira-kira apa area pengembangan yang hendak Ibu capai di kelas? Untuk area pengembangannya saya ingin mencapai 5 target tersebut. Makanya saya menggunakan metode problem based learning atau PBL. Gitu ya. Berarti di sini kira-kira tujuan pembelajarannya agar bisa tercapai melalui metode problem based learning. Strategi yang nanti Ibu persiapkan sebelum melaksanakan supervisi itu seperti apa? Saya sudah menyiapkan PowerPoint untuk menunjang pembelajaran, kemudian ada diskusi kelompok juga nanti. Berarti sudah dipersiapkan ya PowerPoint-nya untuk medianya, nanti dikolaborasikan dengan diskusi kelompok. Gitu ya. Berarti nanti dalam diskusi kelompok dipersiapkan LKPD mungkin? Ya, nanti ada kasus yang harus dipecahkan oleh siswa. Gitu ya. Permasalahan. Baik, pra-observasi kita kali ini cukup sekian ya Bu Berti ya. Terima kasih. Semoga nanti supervisi hari Selasa ya Bu ya bisa berlangsung dengan baik. Terima kasih. Siang. Pagi. Pada asalnya Pamanjali umat terus kemudian Om Swastiastu. Berdoa kemudian Om Aurikanam Pastu Nama Sidam. Gimana kabarnya? Baik. Hari ini kita belajar apa? Sejarah. Masih semangat karena lagi jam lahir? Masih. Kalau gitu saya absen terlebih dahulu ya. Nama? Inyuman Agus Putra. Putri Sinau Miras Maja. Dan Bu. Ibu Wisnu Gunayasa. Nanti dingin ya. Materi minggu lalu yaitu sebelum kita masuk ke masa Hindu-Buddha kita mempelajari apa materi minggu lalu? Terbentuknya kepulauan di Indonesia, yaitu zaman prasejarah. Setelah itu kita memasuki zaman Hindu-Buddha. Akan kalian mengamati gambar berikut ini.
mengenai perdagangan dan penguasa, membahas mengenai perdagangan dan penguasa dan penjaga pada masa dulu Buddha. Yang pertama adalah kita bahas adalah proses masuk dan berkembangnya agama Hindu Buddha. Ada yang tahu agama Hindu itu datang dari mana? Iya. Dan pasti sudah tahu ya? Iya. Kapan kira-kira? Siapa yang menciptakan agama Hindu Buddha atau agama Hindu Buddha itu lahir dari mana? Ya, jadi Hindu Buddha itu lahir dari perpaduan atau akulturasi budaya antara suku bangsa Arya dan suku bangsa Buddha. Yang bangsa asli India itu yang mana? Arya. Iya, jadi yang bangsa asli India itu adalah Dravida. Kalau Arya? Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Yakin tidak? Kalau begitu saya akan membuat kelompok. Kalian nanti akan saya berikan permasalahan. Silakan dipecahkan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok akan saya acak. Jadi silahkan untuk nanti berdiskusi. Tiap-tiap kelompok nanti akan saya beri tema dan kalian nanti ada salah satu kelompok yang misalkan kelompok 1 dan kelompok 2 itu temanya sama. Nanti saya akan ajak siapa yang akan maju. Apabila yang maju kelompok 1, nanti kelompok 2 silahkan memberi komentar atau menanggapi. Angkat tangan kelompok 1. Yang 1 tadi bilang 1, kelompok 1 silahkan angkat tangan. Yang merasa tadi bilang 1. Ya, silahkan dilihat teman-temannya. Sudah tahu teman-temannya siapa? Yang kelompok 2 silahkan. Yang kelompok 2 silahkan angkat tangan. Kelompok 2 silahkan dilihat temannya siapa aja. Ya. Yang 3 silahkan angkat tangan. Kelompok 3 dilihat temannya siapa aja. Ya. 4 silahkan 4 angkat tangan. Dilihat kelompok temannya. Ya. 5 ya. 6 ya. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Amati lingkungan sekitarmu, apa saja pengaruh budaya India yang terdapat di lingkungan sekitarmu. Pengaruh budaya India yang terdapat di lingkungan sekitar seperti kesusastraan. Bangsa India memberi pengaruh penting terhadap bidang kesusastraan Indonesia. Bangsa Indonesia mengenal epos Mahabharata dan Ramayana. 2. Ada kesenian. Pengaruh budaya India dalam bidang kesenian di Indonesia dapat kita lihat pada seni bangunan, seni ukir, dan seni patung. Bangsa India mengenal konsep candi, relief, dan arca kepada masyarakat Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Ada pertanyaan? Bentar, silakan ngomong lagi dulu. Untuk penyebaran digital menjadi besar pada masa itu
bahwa nanti ada yang adalah bisa digunakan dan membuat masyarakat kita saja para berita dan tersebut. Apakah ada pertanyaan dari pihak lain? Silakan sebutkan nama. Silakan yang tema nomor apa yang dimaksud dinamisme? Ada lagi yang mau tanya? Bebas? Nah, siapa yang mau jawab? Yuk. Berdiri. Silakan dijawab pertanyaan dari Rumadi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rumadi lagi. Apa yang maksud dengan dinamisme? Yang dinamisme adalah kepercayaan yang menganggap pohon dan batu besar memiliki kekuatan baik disebut dinamisme. Yang itu berasal dari bahasa Yunani dinamus yang artinya kekuatan atau daya. Jelas? Bisa diterima? Bisa diterima? Ya, mari kita tanya. Tadi yang pertama adalah jelaskan penyebab masyarakat. Penyebabnya ya, pertama dan kedua. Yang kedua adalah ajaran agama itu ada kemiripan dengan kepercayaan yang bisa sebelum masuknya Hindu-Buddha, yaitu adalah animisme dan Buddhisme. Makanya mudah diterima. Itu adalah contohnya. Kemudian yang kedua adalah jelaskan perbedaan dan persamaan antara Bali dan India. Apa perbedaan dan persamaannya? Ya, dewanya kesamaan, dewanya sama. Itu ada Trimurti, ada Brahma, Wisnu, yang mau menyimpulkan? Ya. Kesimpulannya, pendapat pertama mengatakan bahwa dalam proses masuknya kedua agama ini bangsa Indonesia hanya berperan pasif. Bangsa Indonesia hanya sekedar menerima budaya dan agama di India. Ada 3 teori yang menyokong pendapat ini, teori Brahmana, teori Vaishya, dan teori Kshatriya. Pendapat kedua menyebutkan bahwa bangsa Indonesia juga berperan aktif dalam proses penerimaan agama dan kebudayaan Hindu Buddha, teori yang menyokong teori Jadi demikian pembelajaran kali ini. Untuk tugas rumah silakan bisa dicatat. Bu, mau difoto? Ya. Kalian mau praktisnya saja. Ya udah, silakan difoto. Sudah di grup Maya, foto sudah di grup. Mas, ya, silakan semua kelas dipimpin. Berdoa mulai. Astu swaha. Santi lalu. Om Santi 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 Om. Selamat siang. Selamat siang Bu Berti. Ya, siang Bu. Bagaimana perasaannya setelah melakukan proses pembelajaran tadi? Perasaannya saya lumayan cukup puas, tapi meskipun saya merasa juga ada beberapa kekurangan yang saya alami. Ya baik ya, tadi catatan selama proses pembelajaran
itu secara general sudah terlihat luar biasa ya, baik. Jadi di sini ada kelupaan ibunya dalam penyampaian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran belum ibu sampaikan. Nah, jadi mohon setiap mulai proses pembelajaran agar menyampaikan tujuan pembelajarannya ya, sehingga memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa nantinya, sehingga dapat melakukan kegiatan belajarnya secara mandiri siswa tersebut. Nih, ini untuk yang berikutnya. Proses pembelajaran ini kan sudah berjalan cukup aktif ya. Namun perlu ditingkatkan. Ada beberapa siswa tadi saya lihat masih diam, bengong, dia tidak ada aktif. Ada beberapa yang mau aktif ya. Jadi di sini ini setelah saya lihat sepertinya dia mampu sebenarnya berpendapat, Bu Berti. Cuman dia takut mengungkapkan pendapatnya, takut salah dia. Nah, mudah-mudahan nanti Bu Berti menggunakan strategi kedepannya ya. Saya memberikan masukan strategi, itu salah satunya salah bukan masalah. Jadi anak itu berpendapat tidak boleh disalahkan. Yang jelas kasih motivasi dia untuk berpendapat. Nanti kita yang meluruskan mana yang benar dan salah, seperti itu. Jadi berikan motivasi bahwa mereka itu berpendapat tidak ada yang salah, seperti itu ya Bu Berti ya. Nah, untuk rencana tindak lanjut, coba gunakan model pembelajaran yang bervariasi sehingga keaktifan anak-anak di kelas itu hampir 80% lah nanti aktif anak-anak. Kira-kira untuk hari ini cukup sekian, mungkin kita mengadakan observasi setelah proses pembelajaran Bu Berti. Silakan ditandatangani dulu. Terima kasih Bu Berti atas kerjasamanya. Mudah-mudahan nanti ke depan proses pembelajarannya semakin lebih baik lagi ya.